Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Saya percaya Tuhan ingin membuat kita semua berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan ingin membuat kita semua berkemenangan. Katakan sama-sama. 1, 2, ya. Tuhan ingin membuat kita semua berkemenangan. Amin. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Amin, saudara-saudara ya. Oke, puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah 3 tingkatan iman orang Kristen di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada di muka bumi ini selama kurang lebih 33,5 tahun, ada banyak orang yang mengikut Yesus. Haleluya. Dan orang yang mengikut Yesus itu bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Berapa kelompok? 3 kelompok. Dan kelompok itu, kelompok yang pertama adalah kelompok orang banyak. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok pengikut. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok murid. Yang pertama apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat satu persatu. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang banyak. Saudara, kelompok orang yang banyak yang mengikuti Yesus, ciri-cirinya adalah kelompok simpatisan. Saudara tahu kelompok simpatisan? Kelompok simpatisan itu hanya sekedar sebagai penonton. Dan yang berikutnya dia Kristen agamawi. Dia hidup terikat dengan dosa. Tidak tertarik dengan hal-hal rohani. Tidak tertarik juga dengan ke gereja. Itu kelompok orang banyak, saudara. Mereka ini dari luar dia hanya melihat Yesus, mengamat-amati Yesus. Itu kelompok orang yang banyak. Hanya mau berkat Tuhan saja. Hanya mau mujizatnya saja, saudara-saudara. Dan yang dia kejar adalah duniawi, saudara-saudara. Yang dikejar adalah duniawi. Dia sibuk dengan dunianya, hobinya, bisnisnya, uang, saudara-saudara. Dan dia tidak peduli dengan sesama. Dia tidak lahir baru, saudara-saudara. Tidak tertarik untuk dibaptis. Itu kelompok orang banyak. Haleluya. Kita bergerak dalam kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok pengikut. Ciri-cirinya, dia adalah Kristen KTP. Kristen KTP itu apa? Kristen tanpa pertumbuhan, bukan tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertumbuhan. Kalau tadi yang pertama itu KTP Kristen tanpa pertobatan. Ini Kristen tanpa pertumbuhan. Dia sudah Kristen tapi tidak pernah bertumbuh, saudara-saudara. Ke gereja sekali-sekali. Ya kalau dikunjungi, saudara-saudara. Baca Alkitab kadang-kadang. Baca Alkitab kadang-kadang, kalau ingat, saudara. Kemudian berdoa kalau ingat saja, saudara. Tidak mau terikat jadi anggota gereja. Tidak mau terikat, tertanam di satu gereja. Dia inginnya pindah-pindah dan keluyuran. Tidak tertarik dengan pelayanan. Tidak tertarik dengan pelayanan. Kemudian tidak ada ketundukan kepada pemimpin. Tidak ada ketundukan kepada pemimpin. Dia suka gosip. Tahu gosip? Apa gosip? Gosip itu semakin digosok semakin sip. Itu gosip. Gosip itu dia ngomongin orang lain terus, mulutnya ngomongin orang lain terus tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah. Saudara pernah nggak merasa bersalah ketika saudara ngomongin orang lain? Kalau ada Roh Kudus di hati saudara, saudara ngomongin orang lain, saudara mestinya saudara merasa berdosa dan bersalah. Tapi kalau saudara tidak merasa berdosa dan bersalah ngomongin orang lain, berarti tidak ada Roh Kudus di hati saudara. Bertobat, berhenti ngomongin orang lain, ngomongin gereja lain, ngomongin pendeta lain, berhenti. Kita ngomongin firman Tuhan saja, ngomongin kebenaran, kita pasti diberkati. Amin, saudara. Hidup dalam kebencian, kepahitan, dendam sama orang lain. Ini Kristen, dia hidup dalam kepahitan, benci, dendam kepada orang lain. Dia ada di gereja, saudara-saudara. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, tidak menjaga mulutnya atau perkataannya, saudara-saudara. Mulutnya asbun, asal bunyi, saudara-saudara. Asbun, tidak peduli hati orang lain itu ditusuk di sana sini dengan omongannya. Bertobat, mulut kita harus bertobat. Kata Amsal berkata, semakin banyak ngomong, banyak dosanya, banyak salahnya. Jadi enggak usah banyak
ngomong, sudah. Nah, bila perlu sediakan waktu berpuasa khusus untuk berbicara. Begitu bangun pagi kunci mulutnya, Tuhan mulutku hari ini saya hanya gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kemudian dia pemecah belah, troublemaker di mana-mana. Di mana dia ada, di situ selalu ada masalah, saudara-saudara. Dia ada di situ, semua orang langsung menjauh. Jangan dekat, orangnya pembawa kekacauan. Kemudian dia, apalagi melakukan dosa, dia merasa biasa dan enak-enak saja, saudara. Tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia sudah biasa. Ini adalah kelompok pengikut. Berapa banyak yang merasa ada di dalam kelompok yang kedua? Kelompok yang terakhir. Bilang sama sebelahmu, yang terakhir. Terakhir. Kelompok yang terakhir itu adalah kelompok murid. Ciri-ciri kelompok murid, yang pertama, dia cinta kepada Tuhan. Selain dia cinta kepada Tuhan, dia cinta pelayanan. Dia melibatkan dirinya untuk melayani Tuhan. Kemudian dia disiplin di dalam membaca Alkitab setiap hari. Setiap hari baca satu pasal, setiap hari baca satu pasal, setiap hari baca satu pasal, berurut sampai selesai. Itu kelompok murid. Kemudian dia disiplin berdoa setiap hari. Dia selalu menyediakan setiap hari untuk dia duduk dan berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia tidak begitu bangun langsung cari uang, kemudian dia kerja setengah mati sampai malam tidur, kemudian besok bangun cari uang terus selama 1 minggu. Enggak, kelompok murid itu ada kelompok yang selalu menyediakan waktunya. Dia baca Alkitab setiap hari satu pasal, kemudian dia doa menyembah Tuhan. I worship you Lord, you are everything Lord. Kemudian dia mandi, kemudian dia bekerja cari uang, dia pulang, sebelum dia tidur dia datang lagi kepada Tuhan. Lord, I worship you, you are everything Lord. Dia baca Alkitab, direnungkan firman Tuhan. Itu kelompok murid, dia punya disiplin rohani, saudara-saudara. Kemudian kelompok murid ini ciri-ciri berikutnya adalah dia tertanam, bertumbuh dan berbuah di gereja lokal. Dia tidak tertarik pindah-pindah gereja. Dia tertanam di satu gereja dan dia menjadi anggota jemaat di situ dan dia melayani di situ dan dia bertumbuh di situ. Amin. Dia tidak suka pindah-pindah gereja. Kemudian yang berikutnya, dia taat melakukan perpuluhan. Taat apa? Melakukan persepuluhan. Kemudian dia cinta dan rindu membawa jiwa baru ke gereja. Dia tidak hanya sekedar dia jadi anggota jemaat, datang minggu pulang, kemudian datang minggu pulang, enggak. Tapi dia ada pikiran, siapa yang saya bawa ke gereja ya? Siapa yang mau saya kunjungi ya? Masa bulan ini saya tidak bawa satu jiwa? Kelompok murid rutin melakukan penginjilan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sama sekali tidak punya hati penginjilan. Boro-boro penginjilan. Rajin ibadah minggu, KKA, kegiatan, dan lain-lain. Itu kelompok murid, saudara. Aktif, saudara-saudara. Kemudian, dia mendoakan orang sakit. Yang kerasukan setan diusir, in the name of Jesus. Keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Itu kelompok murid, saudara-saudara. Kelompok murid itu beda dengan yang tadi. Kemana Yesus pergi, dia ikut. Enggak. Kelompok murid itu dia melayani bersama Yesus. Dia tidak nonton Yesus. Dia ikut. Yesus, ini. Yuk kita doakan itu, dia aktif. Murid itu sudah hampir sama dengan Yesus. Murid itu yang dipersiapkan oleh Yesus, saudara-saudara. Dia mendoakan orang sakit, suka menjemput orang saat mau ibadah. Dia suka menjemput orang. Dia tidak menunggu di gereja itu. Enggak mau tahu siapa yang jemput itu, siapa yang perlu. Enggak mau tahu, hanya datang ke gereja duduk. Enggak. Itu bukan kelompok murid. Kelompok murid dia tanya, Pak, siapa yang saya mau jemput hari ini? Oh itu ini Pak. Taat kepada pemimpin, disiplin berpuasa. Kemarin yang berpuasa, coba angkat tangan berapa banyak yang malah ikut doa puasa. Luar biasa. Saudara, selama kita melakukan doa puasa di awal bulan, yang saya rasakan dampaknya begitu dahsyat buat hidup saya. Amin. Saudara pasti punya alasan, Pak, saya sibuk, saya kerja ini. Udah, cuma satu, berpuasa. Amin. Berpuasa, dampaknya itu sangat baik untuk kerohanian saudara. Sangat dahsyat. Hidupnya menjadi teladan bagi orang lain, hidupnya suka memotivasi, mendorong orang lain, rutin dan berurut baca Alkitab setiap hari. Saudara, kalau saudara masih tidak baca Alkitab sama sekali, kekristenan apa kekristenan saudara? Haleluya. Bukan waktunya sekarang orang Kristen tidak baca Alkitab. Amin. Saudara, zaman ini Yesus sudah mau datang. Amin. Saudara dengar nggak berita hari-hari ini? Kita kan hanya lihat di TV, kita lihat rumah hancur. Kita berpikir, oh ini jauh di sana. Dulu ketika kita nonton COVID, kita lihatnya di mana? Di depan kita nanya di TV, jauh. Besok sudah nyampe di Jakarta.
Kita kena juga, saudara-saudara. Kita sekarang nonton berita, Libanon dihancurkan, Irak hancur, kita santai-santai saja. Jangan santai. Siapkan diri. Nothing is impossible. Amin. Iya, saya tidak menakut-nakuti saudara. Artinya saudara, segala sesuatu mungkin. Amin. Segala sesuatu mungkin. Jadi kalau kita tidak bergerak terus, kita tidak mengejar Tuhan, kita tidak bertumbuh. Yesus kan pernah bilang, ketika ada orang yang datang kepada Yesus dan bertanya, loh kapan sih hari kedatangan Tuhan? Kapan sih akhir zaman? Yesus bilang apa? Oh, kamu lihat ini, tanda-tanda ini loh. Masa kamu nggak tahu, kalau kamu lihat awan, kamu lihat ini, kamu nggak tahu bahwa hujan mau datang? Loh, tanda akhir zaman itu kamu harus baca, lihat situasi. Gitu. Yesus kan bilang gitu. Kalau pohon zaitun sudah bertunas, udah, itu tandanya. Musim panas sedang tiba. Yesus sedang mengingatkan kita. Lihat dunia ini, jangan tidur, lihat. Itu tandanya bahwa firman Tuhan digenapi. Dunia sedang ada di akhir zaman, saudara. Jangan tidur, terus baca Alkitab. Amin. Haleluya. Oh, saya percaya saudara, sesuai dengan Matius 25, firman Tuhan berkata, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana, yaitu 10 wanita. 5 bodoh, 5 bijaksana, sama-sama menantikan Tuhan. Itu gambaran orang-orang percaya di akhir zaman. Masih ada yang terus tertidur, nggak mau tahu baca Alkitab apa, nggak ke gereja atau enggak. Ya udah, yang penting tujuan saya adalah kaya di dunia ini, kejar uang supaya cepat kaya, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ini. Tiba-tiba apa? Ketika Yesus ketemu dengan anak muda, Yesus bilang apa? Untuk apa itu semua? Nanti saya ambil nyawamu, buat apa itu semua? Berjaga-jagalah sebab waktunya engkau tidak tahu, kata Yesus. Amin. Tuhan senang kita kerja, kita senang kita kerja keras, jungkir balik pagi siang. Tuhan senang. Tuhan tidak senang orang malas. Bilang sama sebelahmu, Tuhan tidak senang orang malas. Tuhan senang orang yang rajin dan bekerja keras. Tapi Tuhan tidak suka orang rajin, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia, tapi jiwamu binasa? Amin. Loh, bukankah keturunan Abraham adalah orang yang diberkati? Kita keturunan Abraham. Artinya orang yang percaya Yesus ada di dalam berkat. Yang keluar dari Yesus adalah Amin. Saya bilang begini. Orang tua di sini yang punya anak. Orang tua yang punya anak. Kalau anak kita satu, yang satu itu nanti menikah berarti jadi berapa? 2. Agil misalnya. Nanti suatu saat punya istri atau jadi 2. Jadi Mbak Lia punya anak jadi 2. Menantunya kan itu anaknya Mbak Lia. Betul ya? Kemudian Agil ketika menikah punya anak 10. Kenapa 10? Karena Agil jos. Kasih tas dulu, kasih tas. Kalau Agil punya anak 10 dan yang 10 itu semua menikah menjadi berapa? 20. Menjadi 20. Berarti Agil punya keturunan 20. Berarti Mbak Lia punya keturunan berapa? 22. Tadinya cuma 1. Kemudian anaknya Mas Agil, tadi yang 10 itu, sama-sama menikah, kemudian masing-masing melahirkan 10 orang. Sudah berapa ekor? Sudah berapa? Berapa? 100. Berarti keturunan Mbak Lia berapa? 102. Kalau, atau mau satu generasi lagi ya. Kemudian yang 10 itu menikah lagi, kemudian melahirkan masing-masing 10. Udah berapa? Berapa? Berarti keturunan Mbak Lia berapa semua? 1002. Itu berapa? Itu tadi berapa generasi? Coba Bapak Ibu, kita pikirkan. Kalau Mbak Lia Kristen, maka Agil Kristen. Seandainya Mbak Lia memilih, maka yang 1000 orang itu mereka berbondong-bondong masuk neraka. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Seandainya begini, ketika Mbak Lia punya anak Agil, kemudian Agil pacaran. Kemudian Mas Agil bilang gini, Bu, saya mau menikah sama pacarku. Kemudian Mbak Lia bilang, ya udah terserah kamu, yang penting kamu bahagia. Nah, kalau Mbak Lia bilang begitu, kemudian Agil kira-kira bilangnya gimana? Yes, yes, yes. 3 generasi berapa tadi? 1000 sekian-sekian. 1000 sekian-sekian berbondong-bondong masuk neraka gara-gara keputusan Mbak Lia. Seharusnya tadi 1000 berapa? Tambahkan 1 lagi Mbak Lia. Supaya sempurna. Kenapa? Karena keputusan dia. 1000-an orang. Yang dituntut Tuhan adalah, jadi satu pun anak kita, didiklah benar mengenal Yesus, supaya tidak ribuan orang menjadi korban dan berbondong-bondong masuk neraka. Jangan dikira gampang.
punya anak itu bukan hanya sekedar melahirkan, kemudian kasih makan besar. No. Tuhan percayakan anak kepada kita sebagai orang tua untuk dididik. Kalau kita tidak bisa didik, dia masuk neraka, dituntut Tuhan adalah orang tuanya. Kalian anak-anak muda, kalau memilih pasangan hidup, jangan asal dapat, doakan. Amin. Haleluya. Jangan cuma doa, puasa. Haleluya. Sudah doa apa enggak ketemu, sudah puasa enggak ketemu. Cari di Facebook. Ya. Saya percaya kalau engkau cinta Tuhan, Tuhan tidak mungkin kasih yang tidak cinta Tuhan. Saya tidak percaya. Kalau engkau cinta Tuhan, saya terlalu yakin Tuhan pasti sediakan yang cinta Tuhan kepadamu. Kalau engkau cinta Tuhan, pasti engkau dikejar sama cewek, engkau dikejar sama cowok. Amin. Engkau tidak perlu mengejar, engkau yang dikejar. Amin. Kalau engkau tidak dikejar, rugi dia. Kenapa? Karena engkau orang yang diberkati Tuhan. Bilang sama sebelahmu yang punya anak muda. Haleluya. Mana kelompok yang paling banyak? Orang banyak, pengikut atau murid? Di gereja ini kelompok mana yang paling banyak? Puji Tuhan. Ini gambarannya, saudara-saudara. Ini kelompok orang banyak. Kemudian ini kelompok pengikut. Dan ini kelompok murid, kelompok inti. Yang inti ini 12 murid Yesus. Inilah yang melayani bersama dengan Yesus. Pengikut ini, dia hanya ikut-ikutan. Ini hanya sebagai penonton. Tuhan ingin kita bukan sekedar simpatisan, bukan sekedar pengikut, tetapi kita harus menjadi murid. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Jadikan semua bangsa muridku. Amin. Yesus berkata, jadikan semua bangsa, semua etnis, semua suku, semua orang jadikan murid Yesus. Bukan orang banyak, bukan pengikut, tetapi murid. Yang dikehendaki Tuhan, yang dicari Tuhan adalah murid. Kalau engkau belum murid, masukkan dirimu untuk menjadi murid. Amin. Jadilah murid Kristus, saudara-saudara. Target kelompok murid, saudara-saudara. Kalau hari ini tahun 2024, murid. Engkau merasa belum murid. Kau harus terus bertumbuh sampai engkau betul-betul menjadi murid. Amin. Enggak mungkin engkau hanya terus jadi penonton di gereja. Engkau sehat, engkau diberkati, engkau punya kemampuan suara bagus, engkau punya banyak di dalam dirimu. Engkau tidak melayani Tuhan. Itu rasanya eman-eman, saudara. Akan menjadi gereja kuat di masa depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang pada Yesus.